kesunyian pagi di dusun Karangjati. Kabut tipis masih menyelimuti pepohonan jati yang tumbuh di pinggir jalan tanah berbatu. Di ujung dusun, di bawah pohon randu besar yang sudah berumur puluhan tahun, tampak seorang lelaki paruh baya sedang sibuk menyiapkan gerobaknya. Lelaki itu adalah Pak Dirman, penjual bubur ayam yang sudah belasan tahun mengais rezeki dari hasil jualannya. Tubuhnya agak kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan garis-garis lelah tampak jelas di wajahnya. Ia mengenakan kaos lusuh dan sarung yang dililit seadanya di pinggang. Ia berdiri di dekat gerobak bubur ayam. Tangan kasarnya lincah menata mangkuk, sendok, dan panci besar berisi bubur yang baru saja matang. Bismillah, semoga hari ini laris, gumamnya pelan sambil menarik nafas panjang. Sejak beberapa bulan terakhir, nasib Pak Dirman sedang kurang baik. Istrinya meninggal 2 tahun lalu karena sakit. Sementara anak semata wayangnya, yaitu Sinta, kini merantau ke kota untuk bekerja di pabrik. Sejak kepergian istrinya, warung bubur yang dulu ramai kini terasa sepi. Beberapa pelanggan pindah ke tempat lain karena harga buburnya naik sedikit. Bukan karena ia serakah, tapi karena harga beras yang semakin mahal. Meski begitu, Pak Dirman tetap berangkat setiap pagi, mendorong gerobak tuanya keliling kampung, hingga ke pasar kecil di ujung desa. Suara roda gerobak yang berdecit sudah menjadi musik pagi yang akrab bagi warga Karangjati. Namun pagi itu terasa berbeda. Entah kenapa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jalan setapak yang biasanya dilalui tampak lebih sepi. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Hanya gemerisik daun randu dan desir angin lembah yang sesekali menggesek telinganya. Pak Dirman sempat berhenti sejenak dan menatap sekitar. Ketika sampai di persimpangan antara jalan menuju pasar dan jalan setapak menuju area hutan kecil, ia mendengar sesuatu. Suara seperti orang menangis lirih. Tangisan itu terdengar sangat halus, hampir seperti bisikan tertiup angin. "Siapa ya?" panggil Pak Dirman sambil menajamkan telinganya. Tak ada jawaban, hanya suara burung gagak yang tiba-tiba terbang dari dahan pohon, membuat hatinya bergetar. Ia ragu sejenak antara melanjutkan ke pasar atau mencari asal suara itu. Tapi rasa iba di hatinya membuat langkahnya berbelok ke arah suara tangisan itu. Di bawah pohon jati yang agak tua, terlihat sosok seorang nenek tua sedang duduk di atas batu besar. Bajunya kumal, rambutnya panjang dan acak-acakan. Wajahnya keriput seperti daun kering. Nenek itu tampak sangat lapar dan lemah.
Tangannya bergetar memeluk perutnya. "Loh, kenapa, Mbok?" tanya Pak Dirman pelan sambil mendekat. Nenek itu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya kosong, tapi lembut. "Aku lapar, Nak. Sudah 3 hari tidak makan." Suaranya serak dan lemah. Pak Dirman langsung menurunkan gerobaknya, membuka tutup panci buburnya, dan tanpa banyak pikir menuangkan semangkuk penuh. Ia tambahkan suiran ayam, cakwe, dan sedikit sambal. Meski itu berarti ia kehilangan satu porsi jualan pagi itu. "Ini, Mbok, makan dulu. Nanti kalau sudah kuat, baru pulang ke rumah. Jangan duduk lama-lama di sini. Udaranya dingin," ucap Pak Dirman sambil tersenyum. Nenek itu menerima mangkok itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak. Kamu baik sekali," ucapnya lirih sebelum perlahan menyuap bubur itu. Anehnya, begitu sendok pertama menyentuh bibirnya, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berterbangan dan hawa sekitar menjadi sangat dingin. Pak Dirman merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa suasana terasa aneh. Ketika menatap kembali ke arah nenek itu, ia tertegun. Nenek itu makan dengan sangat pelan. Tapi setiap sendokan bubur seolah membuat wajahnya berubah. Sedikit demi sedikit kulitnya tampak lebih segar. Rambutnya yang kusut tampak lebih rapi. Bahkan posturnya tidak lagi membungkuk. "Loh, Mbok, tadi..." Pak Dirman tidak melanjutkan ucapannya. Ia takut bersuara terlalu keras. Nenek itu menatapnya sambil tersenyum lembut. "Terima kasih, Nak Dirman. Kau sudah menolongku tanpa pamrih." Pak Dirman terkejut. "Loh, kok Mbok tahu nama saya?" Nenek itu hanya tersenyum, lalu menatap ke arah pepohonan di belakangnya. Seketika itu juga kabut tipis mulai turun, menutupi sekeliling mereka. Dari balik kabut terdengar suara seperti gamelan halus yang dimainkan dari kejauhan. "Jangan takut," kata nenek itu dengan suara yang kini lebih jernih dan lembut. "Aku bukan manusia seperti kalian. Aku berasal dari dunia yang tak kasat mata. Tapi jangan takut, aku tidak berniat jahat." Pak Dirman kaku di tempat. Nafasnya berat, matanya menatap tanpa berkedip. "Dunia yang tak kasat mata, apa maksudnya?" "Dunia bunian," bisik nenek itu pelan. Jantung Pak Dirman berdetak kencang. Ia pernah mendengar cerita tentang kaum bunian dari para tetua desa. Makhluk halus yang hidup berdampingan dengan manusia. Tapi mereka tak terlihat. Mereka bisa menyerupai manusia. Kadang menolong, kadang juga membawa petaka. "Mbok, maaf, saya nggak tahu kalau..." "Tak apa," potong nenek itu lembut. "Justru karena ketulusanmu memberi makan tanpa bertanya, aku datang padamu. Dunia kami menghargai manusia yang masih punya hati."
Angin kembali berhembus pelan. Daun randu berguguran satu persatu. Pak Dirman menelan ludah, bingung antara takut dan takjub. Nenek itu berdiri perlahan. Kini wajahnya tampak jauh lebih muda. Matanya bening, kulitnya bersinar lembut seperti cahaya rembulan. Sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberikan sesuatu. Tapi jangan berharap harta atau kekayaan instan. Karena semua yang datang cepat bisa hilang dengan mudah. Dari balik kain lusuhnya, nenek itu mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk kalung dengan batu berwarna keemasan. Batu itu tampak bersinar lembut, meski matahari belum tinggi. Simpan kalung ini, Nak Dirman. Jangan dijual, jangan juga dipamerkan. Gunakan dengan hati yang ikhlas, dan semua jalan hidupmu akan terbuka. Pak Dirman menerima kalung itu dengan tangan gemetar. "Bo, saya ini orang kecil. Saya gak ngerti yang beginian. Saya takut salah." Nenek itu tersenyum samar. Kalau hatimu tetap jujur, tidak ada yang akan salah. Seketika angin kembali bertiup. Kabut tebal turun begitu cepat, menelan seluruh pandangan mata. Ketika kabut itu perlahan memudar, nenek itu telah menghilang. Yang tersisa hanyalah mangkok kosong dan suara dedaunan yang bergoyang perlahan. Pak Dirman terdiam cukup lama. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia memandang kalung di tangannya, lalu menatap sekeliling. Tak ada jejak nenek itu, seolah semuanya hanyalah mimpi. Namun, saat ia menyentuh batu kalung itu, ia merasakan sesuatu hangat menjalar ke dadanya. Bukan rasa takut, tapi rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sepulang dari peristiwa aneh di bawah pohon jati itu, langkah Pak Dirman terasa berat. Ia terus menoleh ke belakang, memastikan apakah benar nenek itu telah lenyap. Namun yang tampak hanyalah jalan tanah berdebu dan dedaunan yang berguguran. Tak ada tanda-tanda kehidupan. "Ya Allah, yang tadi itu siapa?" gumamnya dengan suara bergetar. Ia menggenggam kalung pemberian nenek itu erat-erat. Batu kecil berwarna keemasan di ujungnya terasa hangat, seperti menyimpan kehidupan di dalamnya. Cahaya mentari pagi yang menembus kabut tipis memantulkan kilau halus dari permukaannya. Entah kenapa, setiap kali melihat kalung itu, hatinya merasa tenang, meski pikirannya masih diselimuti rasa takut dan heran. Sesampainya di pasar kecil desa Karangjati, suasana tampak seperti biasa. Pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Ibu-ibu tawar-menawar. Anak-anak kecil berlarian di antara lapak. Pak Dirman mencoba melupakan kejadian tadi dan mulai membuka gerobaknya. Namun ada sesuatu yang aneh hari itu. Buburnya yang biasanya hanya terjual setengah panci, kali ini ludes hanya dalam waktu 1 jam. Bahkan beberapa orang
masih datang dan bertanya apakah masih ada sisa. "Wah, buburmu kok enak sekali hari ini, Pak Dirman," kata Bu Sarmi, langganan lamanya sambil mengelap mulut. "Rasanya lebih gurih, teksturnya lembut, ayamnya pun pas. Apa pakai resep baru?" Pak Dirman menggeleng bingung. "Lah, sama saja, Bu. Berasnya juga dari yang biasa." Beberapa pembeli lain ikut memuji. "Entah kenapa, bubur Bapak hari ini enak sekali," kata seorang kuli pasar sambil menepuk pundaknya. Ia hanya tersenyum gugup. Dalam hati ia tahu, mungkin ada hubungannya dengan kalung itu. Siang itu, ia pulang dengan hati lega dan kantong yang lebih berat dari biasanya. Saat tiba di rumah kecilnya di pinggir sawah, ia langsung berwudu dan sholat duha, berterima kasih atas rezeki hari ini. Setelahnya, ia mengambil kalung itu dari saku bajunya. Batu keemasan itu kini memancarkan cahaya lebih lembut. Ia menaruhnya di atas meja kecil di ruang tamu. Namun, malam harinya, kejadian ganjil mulai muncul. Angin malam bertiup pelan, membuat suara daun bambu bergesek lembut. Di luar rumah, suara jangkrik bersahutan. Pak Dirman berbaring di kasur tipisnya, mencoba memejamkan mata, namun pikirannya tak tenang. Di telinganya terdengar suara samar seperti gamelan, pelan, indah, dan sangat halus, seolah datang dari jauh. Ia bangkit perlahan, menatap keluar jendela, namun tak ada siapa-siapa. Tapi ketika ia menoleh ke meja tempat ia meletakkan kalung tadi, kalung itu berpendar lembut, memancarkan cahaya keemasan yang menari-nari di udara. "Ya Allah," bisiknya pelan sambil merapal istighfar. Tiba-tiba dari arah pintu depan terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang datang malam-malam begini? Waktu itu hampir tengah malam. Ia menatap pintu dengan hati berdebar. Namun entah mengapa, rasa takutnya perlahan hilang, digantikan rasa penasaran. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Di luar berdiri sosok perempuan muda, berpakaian kebaya hijau lembut. Wajahnya sangat cantik dan teduh. Tapi ada sesuatu yang aneh. Kakinya tidak menyentuh tanah. "Selamat malam, Pak Dirman," katanya dengan suara halus, seperti nyanyian angin. Siapa ya?" tanya Pak Dirman terbata. Perempuan itu tersenyum lembut. "Aku utusan dari dunia bunian. Nenek yang Bapak beri makan siang tadi adalah ibuku." Pak Dirman tercekat. "Jadi beneran beliau bukan manusia?" Perempuan itu mengangguk. "Beliau penghuni lembah yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dunia kami hidup berdampingan dengan kalian, hanya berbeda dimensi. Dan Bapak, manusia baik, telah menolong salah satu di antara kami tanpa rasa takut.
dan tanpa pamrih. Ia melangkah sedikit mendekat. Aroma melati tercium samar dari tubuhnya. Sebagai bentuk balas budi, kami sudah mulai mengubah sedikit jalan hidup Bapak. Tapi ingatlah, rezeki yang datang harus tetap dijaga dengan hati yang bersih. Pak Dirman menelan ludah, tak mampu berkata banyak. Ia hanya mendengar detak jantungnya sendiri di tengah sunyi malam. Kalung itu, lanjut perempuan itu, sambil menatap batu keemasan di meja, akan memanturkan apa yang ada di hati. Jika hati tulus, kalung itu membawa berkah. Namun, jika mulai tamak, maka sinarnya akan padam dan nasib bisa berbalik buruk. Setelah mengatakan itu, perempuan itu perlahan menghilang di udara, meninggalkan jejak cahaya halus yang kemudian lenyap seperti kabut tertiup angin. Pak Dirman berdiri terpaku. Ia menggenggam kalung itu erat-erat, menatapnya dengan campuran kagum dan takut. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti keajaiban bagi Pak Dirman. Usahanya semakin ramai. Setiap hari, pembeli bertambah banyak. Bahkan, beberapa orang dari desa lain datang khusus untuk mencicipi buburnya, yang katanya punya rasa berbeda. Saking ramainya, ia sampai kewalahan melayani pelanggan. Yang lebih ajaib lagi, bahan-bahan dagangannya tak pernah habis sebelum waktunya. Beras yang ia masak setiap pagi seolah-olah selalu cukup. Padahal ia merasa memasak dengan takaran biasa. Namun di balik semua itu ada hal yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam saat semua orang sudah tertidur, ia sering mendengar suara-suara lembut dari luar rumah. Kadang suara tawa anak kecil, kadang nyanyian lirih seorang perempuan. Pernah pula di waktu subuh, ia melihat siluet seseorang duduk di kursi depan rumahnya. Sosok perempuan berkebaya hijau. Tapi ketika didekati, lenyap seketika. Ia sudah terbiasa. Ia tidak takut lagi. Hatinya malah tenang. Sampai suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, ada seorang laki-laki asing datang mengetuk pintunya. Lelaki itu bertubuh tinggi, berwajah keras, dan berpakaian seperti orang kota. "Maaf, Pak Dirman ya?" tanyanya. "Ya, betul Mas. Ada perlu apa malam-malam begini?" Lelaki itu tersenyum aneh. "Saya dengar Bapak punya kalung pusaka yang bisa membawa keberuntungan." Jantung Pak Dirman langsung berdegup kencang. Dari mana orang ini tahu? "Saya gak ngerti maksudnya Mas. Kalung apa ya?" Lelaki itu mendekat, menatap tajam. "Jangan pura-pura Pak. Kalung batu emas itu bukan benda biasa. Banyak yang mencarinya. Serahkan saja sebelum terlambat." Petir menyambar di langit, membuat bayangan wajah lelaki itu tampak menyeramkan. Pak Dirman melangkah mundur.
Kalung itu bukan milik saya. Saya cuma dijaga titipannya. Lelaki itu menyeringai. Kalau begitu, aku ambil saja dengan caraku. Tiba-tiba, ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah benda hitam menyerupai jimat. Dan dalam sekejap, angin di dalam rumah berputar kencang, membuat lampu minyak padam. Pak Dirman menutup mata dan berteriak, "Ya Allah, lindungi aku." Dan pada saat itu juga, cahaya keemasan dari kalung di dadanya menyala sangat terang, menerangi seluruh ruangan. Angin berhenti. Lelaki itu menjerit keras, lalu terhempas keluar pintu, seperti disapu kekuatan yang tak terlihat. Ketika cahaya itu mereda, rumah kembali hening. Lelaki itu lenyap, entah kemana. Yang tersisa hanyalah aroma melati lembut dan suara gamelan yang bergetar samar. Pak Dirman terjatuh di lantai, menggenggam kalungnya erat-erat sambil menangis. Ia sadar benda itu bukan sekedar pemberian, tapi juga perlindungan dari dunia lain. Sejak malam itu, kehidupan Pak Dirman berubah drastis. Kalung batu keemasan yang menggantung di lehernya seolah membawa keberkahan tiada henti. Usaha bubur ayamnya semakin maju. Pembeli datang dari berbagai desa. Bahkan ada yang rela antri sebelum subuh hanya untuk mendapatkan seporsi bubur buatan Pak Dirman. Bubur Pak Dirman ini sangat berbeda. Rasanya adem sekali. Begitu kata orang-orang. Ia yang dulunya hanya bisa membawa pulang uang pas-pasan, kini mulai mampu menabung. Ia memperbaiki rumahnya yang dulu nyaris roboh, mengganti gerobak tuanya dengan yang baru dan bersih. Bahkan ia membeli sepeda motor bekas untuk mengantar pesanan. Semua berjalan begitu cepat, seperti keajaiban. Namun, di balik semua itu, ada hal-hal yang hanya Pak Dirman sendiri yang tahu. Setiap malam, ketika desa sudah sunyi dan lampu-lampu rumah padam, suara gamelan halus selalu terdengar dari arah belakang rumahnya. Kadang disertai aroma bunga melati yang menenangkan. Kadang suara tawa perempuan. Ia tahu kaum bunian itu masih mengawasi. Suatu malam, saat ia sedang membersihkan panci besar di dapur, terdengar suara halus dari arah halaman belakang. "Terima kasih Pak Dirman, kau menjaga pemberian itu dengan hati bersih." Ia menoleh, dan di bawah cahaya bulan tampak sosok perempuan berkebaya hijau yang dulu datang padanya, utusan dari dunia bunian. Wajahnya tampak damai, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang serius. "Kami sudah lama memperhatikan Bapak," katanya lembut. "Hidup Bapak berubah, tapi ingat, ujian yang sebenarnya belum datang." Pak Dirman mengerutkan dahi. "Ujian? Ya, banyak manusia yang hancur bukan karena miskin, tapi karena tidak siap saat diberi kelimpahan.
Angin berhembus. Daun pisang di belakang rumah berdesir lembut. Suara gamelan makin sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Perempuan itu melangkah mendekat, lalu berkata pelan, "Jaga kalung itu. Jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Apalagi menodainya dengan niat buruk." Setelahnya, sosok perempuan itu menghilang lagi, meninggalkan Pak Dirman yang termenung sendirian di bawah sinar bulan. Hari demi hari berlalu. Kabar tentang bubur ayam Pak Dirman menyebar hingga ke kecamatan sebelah. Wartawan lokal datang meliput. Foto dirinya dimuat di koran daerah dengan judul "Bubur Ajaib Pak Dirman, dari desa terpencil ke meja pejabat." Banyak yang kagum, tapi ada pula yang iri. Salah satunya adalah Tono, penjual lontong sayur yang dulu berjualan tak jauh dari tempat Pak Dirman mangkal. Ia merasa tersaingi. Dagangannya semakin sepi sejak orang-orang lebih memilih bubur Pak Dirman. Suatu sore, Tono datang menghampiri gerobak Pak Dirman dengan wajah tersenyum palsu. "Laris selalu ya Pak Dirman," katanya sambil melirik isi wadah ayam. "Alhamdulillah Mas Tono, rezeki sudah ada yang mengatur," jawab Pak Dirman ramah. Tono mengangguk, tapi matanya memperhatikan kalung keemasan di leher Pak Dirman. "Kalungnya cantik ya Pak, apa itu jimatnya?" tanyanya sambil tertawa kecil. Pak Dirman hanya tersenyum singkat. "Cuma pemberian orang Mas, gak ada apa-apanya." Namun sejak hari itu sikap Tono berubah. Ia sering terlihat memandangi Pak Dirman dari kejauhan dengan wajah tak suka. Beberapa hari kemudian, peristiwa aneh terjadi. Suatu malam, saat hujan rintik mengguyur, kalung yang biasanya memancarkan cahaya lembut tiba-tiba meredup. Suara gamelan yang biasa menenangkan hati kini berubah menjadi nyaring dan sumbang, seperti suara gamelan rusa. Pak Dirman terbangun dengan keringat dingin. Di luar rumah, bayangan hitam melintas cepat, lalu hilang. Ia keluar dengan membawa lampu minyak dan melihat sesuatu di depan pintu rumahnya. Seekor ayam hitam dengan kepala terpenggal. "Ya Allah, apa ini?" katanya ngeri. Malam itu ia tak bisa tidur. Keesokan paginya, ketika ia membuka gerobak untuk berjualan, panci buburnya mendadak basi, padahal baru saja dimasak. Bau anyir menusuk hidung. Para pelanggan pun kecewa. Beberapa pergi sambil menggerutu. Hari itu tak satu pun porsi terjual. Pak Dirman termenung di pinggir jalan. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang tak beres. Ia menengok ke kalungnya. Sinarnya benar-benar padam. Malamnya, ia duduk di ruang tamu, memandangi kalung itu. "Apa aku sudah berbuat salah ya?" pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, suara perempuan itu kembali terdengar. "Ada seseorang iri padamu, Pak,"
mencoba mencuri keberkahan yang bukan miliknya. Pak Dirman menoleh cepat. Sosok perempuan berkebaya hijau muncul lagi di pintu. Kali ini tampak lebih pucat. Kalung Bapak dirusak secara goib. Ada yang menanam niat jahat padanya. Tapi jangan takut. Kami akan membantu jika Bapak tetap sabar dan tidak membalas dengan dendam. Air mata menetes di pipi Pak Dirman. Aku harus bagaimana? Aku cuma ingin hidup tenang, Mbak. Aku gak pernah ganggu siapa-siapa. Perempuan itu mendekat, meletakkan tangannya di bahu Pak Dirman. Tenangkan hati Bapak. Kembalilah pada ketulusanmu yang dulu. Jangan biarkan rasa takut dan marah menguasai. Esok pagi, pergilah ke bawah pohon jati. Tempat pertama kali Bapak menolong ibuku. Di sana, semuanya akan dipulihkan. Setelah mengatakan itu, ia menghilang dalam cahaya keemasan yang hangat. Suasana rumah menjadi tenang kembali. Hanya terdengar suara hujan di atap. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, Pak Dirman berjalan menuju hutan kecil, tempat pertemuannya dengan nenek Bunian dulu. Kabut masih menyelimuti jalan setapak, dan suara burung hantu terdengar samar. Ia membawa kalung itu di genggaman. Setiap langkah terasa berat, tapi hatinya mantap. Ketika sampai di bawah pohon jati tua itu, suasana mendadak berubah. Angin berhenti, udara menjadi dingin menusuk. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok nenek yang dulu ia beri makan. Kali ini dengan wajah damai dan bersinar. Nak Dirman, hatimu tetap bersih meski kau diuji. Dunia kami tidak akan membiarkan kejahatan menguasaimu. Pak Dirman menunduk penuh rasa hormat. Saya cuma ingin hidup normal, Mbok. Dan itulah sebabnya kau layak menerima berkah sejati, kata si nenek sambil mengangkat tangannya. Kalung di tangan Pak Dirman tiba-tiba bersinar lagi. Kali ini lebih terang dari sebelumnya. Dari dalam sinar itu muncul bayangan wajah perempuan berkebaya hijau menatap penuh kasih. Kini keberkahan itu tak lagi hanya pada kalung, tapi pada hatimu sendiri, ucap si nenek. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh Pak Dirman, membuatnya hangat. Ia merasakan sesuatu seperti beban berat lepas dari dadanya. Suara gamelan kembali terdengar, lembut, harmonis dan menenangkan. Ketika cahaya itu meredup, kalung di tangannya lenyap. Yang tersisa hanyalah batu kecil berwarna putih susu, seolah simbol kesucian hati. Pagi itu, Pak Dirman pulang ke rumah dengan hati lega. Ia tidak lagi memikirkan kekuatan kalung itu, karena kini ia tahu keajaiban sejati bukan dari benda, tapi dari ketulusan hati dan rasa syukur. Namun, satu hal belum ia sadari. Malam nanti, dunia Bunian akan menampakkan wujud terakhirnya padanya.
bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberi hadiah yang jauh lebih besar dari sekedar kekayaan. Malam itu, suasana dusun Karangjati terasa tenang. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, memantulkan cahaya lembut ke sawah yang menghampar seperti lautan perak. Angin bertiup pelan, membawa aroma wangi bunga melati. Aroma yang selama ini selalu muncul jika dunia bunian mendekat. Pak Dirman duduk di beranda rumahnya. Ia menatap langit sambil menyeruput teh hangat, mencoba menenangkan hati setelah kejadian luar biasa pagi tadi di bawah pohon jati. Kalung keemasan pemberian nenek bunian itu telah lenyap, berganti menjadi batu kecil berwarna putih susu yang kini ia simpan di mangkuk kecil di meja. Batu itu tidak bersinar, tapi memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Kalau memang ini yang terbaik, aku ikhlas, gumamnya lirih. Ia menatap jauh ke arah hutan di ujung desa, tempat di mana semua keajaiban itu dimulai. Tiba-tiba angin berhenti berhembus, suara jangkrik menghilang, dan dunia terasa sunyi, bahkan terlalu sunyi. Dari arah jalan setapak muncul cahaya keemasan yang perlahan semakin terang. Pak Dirman memicingkan mata, mencoba memastikan pandangannya. Dari dalam cahaya itu muncul 3 sosok. Nenek bunian, perempuan berkebaya hijau, dan seorang anak kecil berwajah manis yang memegang bunga melati putih. Hatinya langsung bergetar. Ia bangkit berdiri, menunduk dalam-dalam. "Mbok, Mbak, kalian datang lagi?" ucapnya pelan. Senyum lembut terpancar dari wajah mereka. "Kami datang untuk mengucapkan terima kasih untuk yang terakhir kalinya, Nak Dirman," ujar sang nenek. "Karena ketulusanmu, dunia kami dan dunia kalian kini terhubung dalam harmoni." Pak Dirman menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Saya ini cuma orang biasa, Mbok. Saya bahkan gak ngerti apa yang sudah terjadi. Saya cuma ngasih bubur ke orang lapar." Perempuan berkebaya hijau tersenyum. "Justru karena Bapak menganggap kebaikan kecil itu hal biasa, Tuhan mengangkatnya menjadi luar biasa. Dunia kami menilai bukan dari seberapa besar pemberian, tapi seberapa tulus niat seseorang." Anak kecil yang berdiri di antara mereka maju perlahan, menyodorkan bunga melati ke tangan Pak Dirman. "Ibu bilang Bapak orang baik," katanya polos. "Kalau Bapak kangen sama Ibu, cium saja bunga ini. Ibu bakal datang dalam mimpi." Air mata menetes di pipi Pak Dirman. Bunga melati itu tampak begitu suci. Baunya lembut dan menenangkan. Ia berjongkok menatap anak kecil itu. "Terima kasih, Nak. Siapa namamu?" Anak itu tersenyum samar. "Namaku Sari. Aku dulu manusia, tapi hilang di hutan ini puluhan tahun lalu. Dunia bunian memeliharaku."
hati Pak Dirman bergetar. Ia teringat cerita orang-orang tua dulu tentang seorang anak kecil yang hilang di hutan dan tak pernah ditemukan lagi. Rupanya benar adanya. Anak itu kini hidup damai di dunia bunian. Angin kembali bertiup, membawa kabut tipis yang menari di sekitar mereka. Sang nenek melangkah maju, menatap Pak Dirman dengan mata teduh. Mulai malam ini, kehidupanmu akan kembali seperti semula. Tapi dengan keberkahan yang menenangkan. Kau tidak akan miskin, tapi juga tidak akan tamak. Buburmu akan tetap dicari banyak orang. Tapi bukan karena keajaiban benda, melainkan karena berkah dari niat yang suci. Pak Dirman menunduk hormat. Saya janji, Mbok, saya akan terus berbuat baik tanpa pamrih. Sang nenek tersenyum bahagia. Itulah hadiah terbesar yang bisa kami berikan. Perempuan berkebaya hijau kemudian menatapnya lembut. Kami tak akan datang lagi dalam wujud seperti ini. Tapi jangan khawatir. Setiap kali kau menolong orang dengan hati ikhlas, dunia kami akan tahu. Dan kami akan menjaga dari jauh. Mereka bertiga kemudian perlahan mundur. Cahaya keemasan di sekitar mereka semakin terang, menutupi wujud mereka satu persatu. Sebelum benar-benar menghilang, sang nenek sempat berucap, "Jaga hatimu, Nak Dirman. Itulah sumber sejati dari semua keajaiban." Cahaya itu akhirnya lenyap, meninggalkan keheningan dan semerbak wangi bunga melati yang menyelimuti seluruh halaman rumah. Pak Dirman berdiri lama, menatap kosong ke arah di mana mereka menghilang. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan, melainkan tangis haru dan lega. Hatinya terasa ringan, damai, dan penuh syukur. Keesokan harinya, pagi di dusun Karangjati terasa berbeda. Matahari tampak lebih hangat, burung-burung lebih ramai berkicau, dan udara terasa segar. Pak Dirman membuka gerobaknya seperti biasa. Dengan semangat baru, ia menanak bubur, menyiapkan suiran ayam, dan menata piring. Tapi entah kenapa, rasa buburnya benar-benar jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Meski ia tak menambahkan apa-apa yang baru. Hari demi hari berjalan penuh keberkahan. Pak Dirman tak lagi mencari kekayaan besar. Ia cukup bahagia dengan hidup sederhana, berdagang setiap pagi, membantu tetangga yang kesulitan, dan menyisihkan sebagian hasilnya untuk anak yatim di desa. Banyak orang bilang wajah Pak Dirman kini memancarkan ketenangan. Beberapa bulan kemudian, Sinta, anak semata wayangnya, pulang dari kota. Ia terkejut melihat rumah mereka kini tampak bersih, rapi, dan penuh bunga melati di halaman depan. "Bapak, ini semua dari hasil jualan bubur ya?" tanyanya sambil tersenyum heran. Pak Dirman tertawa kecil. "Iya, Nak, tapi bukan cuma buburnya, tapi
dari doa dan keikhlasan orang-orang baik juga. Malamnya, setelah makan malam bersama, Sinta membantu ayahnya membereskan panci bubur di dapur. Tiba-tiba, ia menemukan batu kecil berwarna putih susu di dalam toples beras. "Pak, ini apa?" Pak Dirman menatap batu itu lama, lalu tersenyum lembut. "Itu kenang-kenangan dari seseorang yang dulu Bapak tolong waktu ia kelaparan." Sinta mengangguk tanpa curiga dan menaruh batu itu kembali. Tapi anehnya, seketika dapur mereka dipenuhi aroma melati yang lembut. Aroma yang membuat hati terasa damai. Pak Dirman memandang langit lewat jendela dapur. Di luar, bulan purnama bersinar terang, dan di kejauhan terdengar samar alunan gamelan lembut seperti dulu. Indah, damai, dan hangat. "Terima kasih, Mbok. Terima kasih semuanya." Ia menunduk dalam-dalam, lalu menutup mata sejenak, merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, Pak Dirman tidur dengan senyum di wajah. Dalam mimpinya, ia melihat sang nenek bunian, perempuan berkebaya hijau, dan anak kecil bernama Sari berjalan di antara taman penuh bunga melati. Mereka tersenyum padanya, melambai perlahan sebelum menghilang di balik cahaya keemasan. Sejak saat itu, kisah tentang penjual bubur ayam yang menolong nenek bunian menjadi legenda di dusun Karangjati. Orang-orang percaya siapapun yang makan bubur Pak Dirman dengan niat baik dan hati bersyukur akan merasakan kedamaian hidup yang sulit dijelaskan. Bukan karena sihir, bukan karena jimat, tapi karena berkah dari ketulusan hati yang pernah membuka pintu dua dunia, dunia manusia dan dunia bunian. Dan setiap kali aroma melati tercium di warung bubur itu, orang-orang akan berbisik, "Nenek bunian ternyata masih menjaga Pak Dirman."